Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama untuk belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi 3 atau bangun ruang. Dan kita akan membahas tentang sudut yang dibentuk antara garis dengan bidang pada bangun ruang atau dimensi 3. Nah, misalkan ada sebuah bangun ruang. Ini adalah prisma, atau lebih jelasnya kita buat sebuah kubus. Misalkan kita akan menentukan sudut yang dibentuk atau sudut yang terbentuk antara garis EC dengan bidang EFGH. Jadi garis EC itu adalah ini, garis EC, kemudian terhadap bidang EFGH. EFGH itu adalah ini, EFGH. Jadi kita akan menentukan sudut yang dibentuk oleh garis EC atau CE dengan bidang EFGH. Nah, kalau misalkan ada suatu garisnya katakan garis L, kemudian ada suatu bidang, misalkan adalah bidang W, maka untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh garis L ini terhadap bidang W, itu dengan jalan memproyeksikan garis L tersebut pada bidang W. Nah, sudut yang dibentuk itu adalah sudut lancipnya yang merupakan sudut antara garis dengan bidang tersebut. Jadi kalau misalkan ada garis L ini terus tembus terhadap bidang W, maka garis L ini kita proyeksikan. Misalkan saya potong garisnya sampai dengan ini, garis L, maka kita proyeksikan terhadap bidang W. Jadi tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kemudian dari titik ini tadi, garis proyeksinya ini memotong bidang W. Kemudian kita tarik garis dari titik garis yang memotong bidang W tadi. Nah, ini kalau dilanjutkan akan menembus dari bidang W. Nah, sudut yang dibentuk itu sudutnya adalah sudut lancipnya. Jadi sudut antara garis terhadap bidang W itu merupakan sudut yang dibentuk oleh garis tersebut itu dengan proyeksi garis L ini pada bidang W. Jadi setelah kita proyeksikan, maka ini adalah proyeksinya, sehingga garis dengan proyeksinya pada bidang W itu adalah sudut yang ditanyakan. Misalkan sudut alfa, berarti sudut ini yang merupakan sudut lancip itu merupakan sudut antara garis L terhadap bidang W. Jadi kita proyeksikan garis tersebut pada bidang tersebut. Nah, sehingga kalau misalkan kita akan mencari sudut yang dibentuk oleh garis EC, garis CE atau EC terhadap bidang EFGH. Jadi kalau misalkan kita tarik garisnya, garis EC, kita tarik garis, akan saya buat dengan menggunakan garis, saya tarik garis, nah ini adalah garis EC, maka sudut yang dibentuk oleh garis EC ini terhadap bidang EFGH adalah dengan memproyeksikan garis CE ini pada bidang EFGH. Nah, dari titik C ini kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang EFGH. Dan ternyata garis CG ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap bidang EFGH. Sehingga
titik C ini kalau diproyeksikan pada bidang EFGH itu merupakan titik G. Sehingga dari titik G ini kita tarik garis ke E. Jadi kita tarik garis ke E. Nah, ini merupakan proyeksi dari garis CE pada bidang EFGH, yaitu adalah EG. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis CE dan bidang EFGH itu adalah garis yang dibentuk, itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis CE dengan garis EG, di mana EG merupakan proyeksi garis CE pada bidang EFGH. Sehingga sudutnya adalah ini. Ini misalkan alfa. Jadi sudut CEG itu merupakan sudut yang dibentuk oleh garis CE dengan bidang EFGH. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahas sebuah contoh. Nah, misalkan kubus ABCD EFGH itu mempunyai panjang rusuk 8 cm. Kemudian tentukan besar sudut antara garis BG dengan bidang ACGE. Tentukan besarnya sudut yang dibentuk oleh garis BG dan bidang ACGE. Misalkan kubusnya saya buat seperti ini. Jadi kita tentukan kubus ABCD EFGH-nya. Kita mulai dari bawah. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Kemudian EFGH-nya, ini titik E, ini titik F, ini titik G, kemudian inilah titik H. Nah, garis BG itu adalah ini. Ini adalah garis BG yang merupakan diagonal bidang BCGE. Dan ini adalah bangun kubus, sehingga panjangnya ini 8, lebarnya juga 8, kemudian tingginya juga 8. Jadi garis BG. Nah, kemudian sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang ACGE. Bidang ACGE itu adalah ini AC, kemudian G, E. Jadi kalau misalkan kita buat bidangnya, bidang ACGE, ini kita tarik garis. Dan saya buat garisnya putus-putus. Nah, ini adalah bidang ACGE. Kemudian kita akan menentukan sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang ACGE. Nah, kita lihat titik G itu sudah berpotongan dengan bidang ACGE. Nah, berarti kita proyeksikan garis BG ini pada bidang ACGE. Berarti titik B-nya ini kita proyeksikan pada bidang ACGE yang tegak lurus. Kita buat tegak lurus sebuah garis dari titik B yang tegak lurus terhadap bidang ACGE. Nah, karena ini merupakan persegi, itu diagonal persegi itu saling tegak lurus. Sehingga kalau kita tarik garis dari titik B ke D, nah ini merupakan diagonal bidangnya yang tegak lurus. Jadi garis BD itu tegak lurus terhadap AC. Otomatis garis BD itu tegak lurus terhadap bidang ACGE. Nah, sehingga proyeksi titik B terhadap bidang ACGE itu adalah titik ini. Tengah-tengah dari perpotongan diagonal AC dan BD. Nah, dari titik ini kita tarik dari titik G kita tarik garis ke titik perpotongannya tadi. Misalkan ini adalah titik P,
perpotongannya. Dari titik P kita tarik garis. Nah, jadi PG atau GP itu merupakan proyeksi dari garis BG itu pada bidang ACGE. Sehingga sudut antara garis BG terhadap bidang ACGE itu adalah sudut BGP. Jadi ini adalah sudutnya. Nah, di mana BG, di mana GP itu tegak lurus terhadap BP. Sehingga sudutnya pada segitiga BGP itu sudutnya terletak di sini yang 90 derajat, yang tegak lurus. Jadi ini tegak lurus, berarti pada segitiga BGP, berarti BG itu merupakan sisi miringnya. Nah, kita akan menentukan besarnya sudut BGP yang merupakan ini. Misalkan sudutnya adalah alfa. Kita akan mencari berapakah besar sudut alfa ini. Nah, untuk lebih mudahnya, segitiga BGP kita gambarkan kembali sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, BGP. Jadi B, titik B-nya itu adalah ini. Kemudian ini adalah G-nya. Nah, sedangkan ini adalah P-nya. Di mana BG itu merupakan sisi miringnya karena siku-sikunya di titik P. Ini siku-sikunya di titik P. Siku-sikunya di titik P. Nah, karena BG itu merupakan sisi miring pada segitiga BCG, atau karena BG itu merupakan diagonal bidang persegi BCGF, maka panjang diagonal dari persegi itu rumusnya adalah S akar 2, di mana S itu merupakan panjang sisinya. Nah, panjang sisinya itu sama dengan 8, sehingga panjangnya BG itu sama dengan 8 akar 2. Karena diagonal bidang pada persegi itu adalah S akar 2 rumusnya. Sehingga karena 8, maka panjang dari BG itu sama dengan 8 akar 2. Jadi ini adalah 8 akar 2. Nah, kemudian panjang BP itu adalah separuh dari BD, di mana BD merupakan diagonal bidang yang merupakan bangunnya persegi juga. Jadi panjang diagonal persegi itu rumusnya adalah S akar 2. Berarti BD panjangnya adalah 8 akar 2. Karena BP separuhnya dari BD, setengahnya, berarti panjang BP itu sama dengan setengah dikalikan dengan 8 akar 2 atau sama dengan 4 akar 2. Jadi ini adalah 4 akar 2. Nah, kita akan mencari besarnya sudut BGP yang merupakan, misalkan ini adalah alfa, yang merupakan sudut yang dibentuk antara garis BG itu dengan bidang ACGE. Nah, baik. Sekarang karena pada segitiga siku-siku ini yang diketahui adalah sisi miring, kemudian ini adalah sisi depan dari sudut yang kita cari. Berarti kita gunakan depan dan miring yang merupakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku perbandingan sinus. Sinus adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring, sin demi kalau kita singkat. Sinus sama dengan perbandingan sisi depan per sisi miring, sehingga sinus sudut alfa itu sama dengan sisi depannya adalah BP, sisi miringnya adalah BG per BG. Nah, panjangnya BP itu sama dengan 4 akar 2
Kemudian BG-nya adalah 8 akar 2. BP-nya 4 akar 2, BG-nya adalah 8 akar 2. Sehingga hasilnya kita sederhanakan. Akar 2 dengan akar 2 kita sederhanakan. Hasilnya adalah 1, kemudian 4 dibagi 8 sama-sama kita bagi 4. Yang di atas hasilnya adalah 1, yang di bawah adalah 2. Jadi sinus sudut alfa itu sama dengan setengah. Nah, sinus berapakah yang nilainya adalah setengah? Nah, ya sinus yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Berarti dari sini kita dapatkan alfanya itu sama dengan 30 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang ACGE itu sama dengan 30 derajat. Kita dapatkan 30 derajat. Baik, demikian pembahasan kita tentang sudut antara garis dan bidang pada dimensi 3 atau bangun ruang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.